Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, ladies and gentlemen. It is an honor for us to welcome you in Surviving and Thriving in the Digital Era Road to Native Youthpreneur Festival. Empower the entrepreneur in you. Hosted by HIPMI Perguruan Tinggi Pusat, this event is officially sponsored by Neobank, commercial supported by haluanmedia.com, and Disparekraf Provinsi DKI Jakarta. Oke, boleh beri tepuk tangan sekali lagi Luar untuk kita biasa. semua pada pagi hari ini, luar biasa. Tentunya untuk mengapresiasi teman-teman semua dan tentunya para speakers yang sudah setia nih Non, dari tadi sudah menunggu untuk menyaksikan sesi satu kita, talk show kita pada pagi hari ini. Nah, sebelum kita mulai ke sesi satu ini, mungkin ada baiknya ya Bang Rafis kalau kita perkenalkan diri dulu nih. Karena Betul. sepertinya kalau kemana-mana gitu ya kita nge-MC, kalau nggak kenal maka Tak sayang, betul. Nah, sebagai kita orang Betawi asli nih, Betul, kayaknya Bang. kurang lengkap kalau misalnya kita nggak kasih pantun. Kita Nah. boleh kasih pantun ya? Boleh? Kakak-kakak? Oke, boleh. Cakep. Nanti jangan lupa buat jawab Cakep. Oke, gitu. izin kasih pantun ya. Nonton Lenong bareng Bang Mali. Cakep. Lenongnya kocak nyegerin mata. Artinya Bang? Bersama saya Bang Rafis dan Non Gali dari Abang None DKI Jakarta. Oke, terima kasih. Masih semangat nih Non. Masih semangat Bang, pagi-pagi banget nih soalnya. Nah, sebelum kita mulai acara untuk sesi 1 pada pagi hari ini, ada baiknya kita mendengarkan kalimat sambutan dulu nih Bang Rafis. Nah, kalimat sambutan ini akan disampaikan oleh orang yang sangat spesial juga. Siapa Nah, tuh Non? orang ini merupakan ketua umum dari Himpunan Mahasiswa Perguruan Tinggi Pusat yang bernama Kak Geraldisak. Nah, untuk Kak Geraldisak, kami persilahkan waktunya untuk memberikan sepatah dua patah kata sambutan. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi. Pagi. Saya melihat semangat dari teman-teman semua dalam acara kali hari ini. Harapannya adalah ke depan bahwasanya acara ini akan menjadi suatu media bagi teman-teman semua dalam menambah insight teman-teman semua, berjejaring, bernetworking dalam rangka meningkatkan awareness teman-teman dan juga menumbuhkan jiwa entrepreneur teman-teman semua untuk menjadi sosok para pengusaha-pengusaha muda. Dan ke depan harapannya setelah dari acara kali ini merupakan suatu rangkaian acara yang kedua yang mana bulan lalu telah diselenggarakan acara yang pertama dan nanti harap ditunggu kembali bahwa nanti akan ada acara puncaknya yang diadakan nanti dan kita akan informasikan kepada teman-teman semua. Dan selalu untuk tetap mendengarkan apa yang nanti disampaikan oleh para pembicara yang telah hadir pada hari ini. Untuk itu saya ucapkan juga terima kasih kepada para pembicara telah hadir pada pagi hari ini. Mungkin cukup kata sambutan dari saya, lebih kurang yang mohon dimaafkan dan saya mengucapkan selamat menyaksikan acara Native Youthpreneur Festival tahun 2022. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Singkat, padat, dan jelas ya kakak-kakak ya. Jadi memang fokus kita pada hari ini adalah untuk belajar. Sepertinya bagaimana sih caranya kita untuk bisa menjadi entrepreneur muda gitu ya. Betul. Nah, Seperti yang sudah tadi Kak Geraldi sampaikan betul. bahwa untuk harapan kedepannya, sesi kita pada pagi hari ini dapat menjadikan media pembelajaran bagi kita sebagai yang ingin bermulai menjadi entrepreneur. Baiklah, Betul. sesuai dengan tema kita pada pagi hari ini yaitu How to make conventional business unconventional. Yang tentunya kita sudah mendatangkan moderator dan juga speakers kita pada pagi hari ini yang sungguh luar biasa. Sungguh Ada siapa luar aja biasa tuh Non? sekali. Nah, kalau untuk moderator kita pada pagi hari ini kita sudah kedatangan Non Anya yang merupakan bagian dari Abang None Jakarta juga. Selamat datang Non Anya.
Luar biasa. Nah, berikutnya kita juga kedatangan speaker-speaker atau narasumber yang juga tidak kalah keren-kerennya ya Bang sekali. Rafis ya. Mari kita sebutkan satu Boleh persatu. kita sebutkan satu-satu. Iya, yang pertama kita kedatangan Nabil Mundor atau yang biasa disebut atau akrab gitu ya Bang ya, dikenal dengan Bill Mudor. Ya, beliau ini merupakan seorang seniman ya Bill Mudor. Selamat datang di acara Road to Native Youthpreneur Festival. Boleh kalau mau tepuk tangan jangan ragu-ragu. Iya, jangan ragu-ragu, Ayo jangan tepuk malu-malu. tangan kita semua untuk Kabil Muda. Ya, berikutnya kita juga kedatangan narasumber yang luar biasa yaitu Kak Roy Simangunsong yang merupakan co-founder dari Podcast Mas. Selamat datang Kak Selamat Roy. datang. Berikutnya yang terakhir but not the least, ini merupakan tamu yang merupakan founder dari balesin.id yaitu Kakak Diace G. Harahap. Selamat datang Kak. Oke, berikutnya kami mengundang kepada seluruh moderator dan juga speakers untuk dapat bergabung bersama atas panggung. kami di atas panggung. Kami persilakan naik ke atas panggung. Boleh tepuk tangan sekali lagi untuk speakers dan moderator kita. Oke, untuk dapat langsung menempati tempat duduk yang sudah disediakan. Oke, mungkin mic-nya bisa langsung diambil, langsung dipegang satu-satu nih. Asal jangan dibawa pulang ya Bang Iya, ya? betul. Jangan. Kasihan ntar panitianya. Betul. Untuk mic-nya, kakak-kakak untuk dapat langsung Dites diambil. dulu mungkin? Tes. Iya, nyala. Oke, sudah aman? Iya, aman ya berarti ya. Aman. Bagaimana? Sudah siap untuk Cek. sharing-sharing ilmu? Cek. Sama kita semua di sini sudah siap? Siap. Alhamdulillah sudah siap. Nah, kalau dari speakersnya aja sudah siap, maka setelah itu kami mengharapkan kepada seluruh peserta, nantinya setelah ada sesi pemaparan dari speakers, dapat mengajukan pertanyaan. Karena kalau yang mengajukan pertanyaan dapat apa nih Non? Selain dapat mic nantinya tentunya dapat ya mic kan, ya, iya dong tentunya. Bang. Kalau nggak kedengeran ntar pertanyaannya Betul. apa. Nanti kalian juga akan dapat bingkisan yang sangat menarik yang sudah dipersiapkan oleh NY Fest tentunya. Betul sekali. Oke, Iya. tanpa berlama-lama kembali ya, kami serahkan kepada moderator, kepada Non Anya, kami persilakan. Terima kasih Bang Rafis dan Non Gali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya. Selamat datang dan selamat bergabung di acara Native Youthpreneur Festival 2022. Masih pada semangat? Oke, perkenalkan semuanya, nama saya Anya Nadine. Saya adalah finalis dari None DKI Jakarta 2019. Saya juga bekerja sebagai creator partnership untuk ByteDance. Buat teman-teman di sini yang belum tahu ByteDance adalah holding company dari social media platform. Salah satu yang paling terkenal mungkin ada di handphone teman-teman semua itu adalah TikTok. Nah, dan di sini pembicara pertama kita adalah content creator dari TikTok juga, ada Bang Nabil Mundor. Dia adalah seniman muda Indonesia. Selamat datang Bang Bill. Selamat datang. Halo. Gimana? TikToknya udah 300.000 followers ya? Waduh, banyak banget. Banyak banget. Ke support dari TikTok juga. Alhamdulillah. Oke, selanjutnya ini agak susah ya namanya. Tadi saya udah latihan. Ada Bapak Roy Simangunsong. Iya. Tetep Pak ya. Bapak. Ada Bang Roy. Bang Roy ini adalah co-founder dari Podcast Mas Asia Network. Keren banget. Terima kasih Mbak. Dan last but not least kita punya Bapak Diace Harahap. Beliau merupakan founder dari balesin.id, adalah masuk Forbes 40 under 40 di tahun 2019. Wih, keren banget. Jangan Pak juga dong, jangan Pak. Oke, jadi tiga-tiganya tidak mau dipanggil Pak, dipanggil Bang ya. Jadi hari ini ada Bang Bill, Bang Roy, dan Bang Diace. Oke, di topik hari ini kita membahas tentang how to make conventional business unconventional. Udah siap? Mukanya pada tegang semua. Oke, tanpa berlama-lama kita mulai. Kita mulai dari pembicara pertama kita, ada Bang Bill. Sudah siap? Oke, silakan boleh presentasinya. Presentasinya boleh berdiri boleh, biar lebih enak Biar ya. enak kan, jadi kita ngejelasin ya. Siap. Hari ini gue mau ngejelasin tentang gimana dari hobi lo bisa jadi suatu bisnis. Kita siapin dulu buat PowerPoint-nya.
Oke. PowerPoint-nya sudah sih. Jadi Bang Bill Muhdor ini adalah seniman ya Bang? Seniman. Kita, Padahal lulusan bisnis. Iya, kita seniman tapi dasarnya lulusan bisnis. Wow. Jadi kita next aja langsung. Kayaknya udah dikenalin siapa gue. Langsung aja who I am. Siapa sih gue? Gue ini seniman tapi gue graduate from Kaplan Business School di Sydney. Jadi kalau lo wondering kenapa dari seorang seniman tapi ngambil bisnis sebagai sekolah gue, karena balik dulu itu gue dari kecil udah suka sama yang namanya art. Dari umur kecil banget sampai umur 16 tahun gue mulai melukis di kanvas. Tapi ada satu hal, gue suka banget sama salah satu seniman terkenal namanya Vincent van Gogh. Kalau lo kenal pasti lo tahu ceritanya gimana kerennya dia. Tapi ada satu cerita serem tentang dirinya. Dia itu seniman yang top banget, tapi di dalam hidupnya nggak pernah bisa jual even satu lukisan. Pernah sih satu lukisan, tapi yang beli saudaranya sendiri gara-gara kesian. Itu seniman yang udah top banget. Dan hal ini kejadian bukan cuma sama Vincent van Gogh, tapi banyak banget seniman yang kejadiannya mereka struggling in life. Nah, dari situ gue ngambil bisnis sebagai degree gue. Karena gue ngelihat adanya kebutuhan financial education buat membuat hobi kita bisa jadi sustainable buat living life. Dan juga dari situ gue bikin beberapa bisnis dan juga self-employed. Next gue tunjukin sedikit. Gue membuat bisnis dari sosial media juga. Gue mengiklankan diri gue di Bill Muhdor di TikTok juga. Sekarang udah ada 300 ribuan followersnya. Dan juga gue co-founder dari Abang Layan. Dan kebetulan juga sekarang udah di 130 ribuan. Ini jadi contoh juga. Jadi bukan cuman hobi gue sebagai seniman, tapi ini bisa lo aplikasikan di berbagai bentuk bisnis lainnya. Dan kebetulan gue co-founder juga dari Art Corridor, satu podcast di mana kita ngobrol-ngobrol sama para seniman dan juga kerjasama sama Linda Gallery dan 33 Auction, salah satu one of the biggest auction in South Asia. Dan ada L Project dan project-project lainnya. Ini ada beberapa lukisan kalau lo lihat. Next gue tunjukin sesuatu sebelum kita mulai ke bisnis. Jadi banyak juga gue rasa di sini yang baru kuliah atau baru selesai kuliah. Gue selesai kuliah, gue mau cerita sedikit. Di Australia kalau lo wondering, selesai kuliah gue juga kerja dulu. Jadi kalau kalian masih startup, masih awal, mau bikin bisnis, bisa juga sambil kerja. Awal gue kerja di Australia dulu sebagai seorang painter juga sih sebenarnya. Tukang ngecat, cuman bedanya waktu itu gue jadi industrial painting. Instead of ngecatnya di kanvas, kita ngecat di beberapa jembatan. Ini ada beberapa heritage jembatan yang gue cat di sana. Ada 2 heritage jembatan, ada water tank yang besar banget, dan juga kapal. Kapal dari kapal feri, kapal nelayan, sampai cruise ship juga gue lakukan pengecatan. Dan ini satu hal yang important. Kenapa gue bilang lo nggak apa-apa kerja dulu walaupun lo pengen jadi bisnismen. Satu, lo bisa ngumpulin kapital, tapi juga ada hal yang penting, yaitu lo dapat pelajaran dari situ. Kayak gue dari ngecat kapal dan segala macam benda-benda yang besar ini, itu menjadi satu ilmu di mana gue bisa lebih melukis yang kecil tuh jadi santai. Biasa ngelukis segede besarnya, walaupun cuma satu warna ya. Cuman kita ngerjain satu jembatan itu cuma 5 orang. Jadi itu menjadi satu important banget buat kehidupan gue berikutnya. Nah next kita langsung aja. Ini gue tunjukin, tadi gue bilang gue umur 16 sudah mulai ngelukis. Itu lo bisa lihat, itu lukisan pertama, salah satu lukisan pertama gue juga awalnya dari kaligrafi. Art and culture. Ini yang penting banget sih. Jadi kalau lo bisa next ke page berikutnya. Awal-awal dalam proses gue melukis ke Indonesia, itu lukisan yang gue lukis adalah culture yang relatable sama anak-anak muda. Seperti kalau lo lihat ada Joker, ada Black Panther,
ada juga Travis Scott dan beberapa rapper lainnya. Kenapa ngambil icon-icon seperti itu? Biar bisa relate sama audience gue di sini. Dan kalau di next lagi, bukan cuman relatable buat anak muda, tapi ini yang paling penting sih. Gue percaya satu hal. Kalau lo lihat lukisan gue itu kebanyakan bisa disebut romantisme. Jadi menceritakan sesuatu tapi dengan bentuk yang dibesarkan. Jadi yang paling penting adalah storytelling dari karya itu. Jadi bukan cuman gambar, tapi ada storytelling yang lo bawain di belakangnya. Dan gue percaya bahwa art impact life. Dengan karya seni, lo bisa mempengaruhi kehidupan masyarakat. Itu bisa bentuknya kecil ataupun besar. Menurut gue saat lukisan itu bisa impact even one people, itu udah menjadi satu goal yang sangat penting buat diri gue sendiri. Di sini beberapa karya gue juga dikoleksi high profile person in Indonesia. Contohnya ada Pak Menteri, Bang Sandi, itu ada lukisannya beliau juga, ada lukisan yang dikoleksi sama beberapa anggota DPR, contohnya Bang Niko Syahaan, dan kalau di next ada juga dari beberapa keluarga kepresidenan. Contohnya ada dari keluarga Pak SBY dan juga dari keluarga Pak Harto. Di sini gue juga mau nggambarin cerita tentang gimana sih dengan seni gue bercerita. Jadi yang lo lihat kan cuman gambar, tapi sebenarnya sebelum gue menggambar dan berkarya, itu ada background yang gue lakukan. Gue research tentang apa sih yang mau gue ceritain. Jadi saat gue bercerita, gue tahu apa yang harus gue sampaikan. Dan satu hal yang enaknya dari seni, lo cerita sekali, karyanya jadi, itu bercerita selama itu karya masih ada. Ini hal yang paling gue cintai dari seni. Kalau gue kasih contoh sedikit. Di sini ada lukisan Ibu Ani. Gue kasih waktu itu ini gue bikin pas Hari Ibu dan ini dimiliki sama Mas AHY. Di karya Ibu Ani itu gue gambarin ada segitiga dan jumlahnya ada 5. Ini simbolik, satu cara gue menyampaikan simbol dari bagaimana segitiga 5 ini simbol dari Gunung Limo. Gunung Limo adalah tempat Ibu Ani dan Pak SBY punya kenangan indah di masa mudanya. Jadi impactful dan cerita storytelling yang gue mau bawain, dan kalau bisa bikin merasa si pemilik seni ini, si pemilik lukisan ini merasakan jiwanya jadi lebih tenang, itu satu goal yang gue harapkan. Dan kalau contoh lainnya seperti lukisan Pak Harto. Pak Harto itu terkenal dengan kewibawaannya, perkasa lah. Di lukisan Pak Harto gue gambarin backgroundnya sebagai warna pink. Ini biasanya feminim, cuman gue sengaja menggunakan background pink untuk nunjukin biar lo taruh di tempat yang pink, yang feminim, cuman tetap Pak Harto kewibawaannya nggak berkurang. Dan juga gue kasih sabetan-sabetan itu di belakangnya warnanya hijau, emas, silver adalah satu simbolik. Pas zaman beliau tuh kita hidupnya tenang, kalau dari ceritanya seperti itu. Ada juga karya Pak Sumitro, gue tulis buku nomor 131. Pak Sumitro ini salah satu bapak yang mengajari banyak hal kepada kita. Dia bikin buku itu 130, gue bikin 131, nunjukin bahwa edukasi yang diberikan masih berlanjut sampai sekarang. Kalau di next lagi kita bisa lihat, ini kita langsung aja masuk gimana sih yang paling penting bikin bisnis ini dari konvensional jadi unkonvensional. Ini masanya digital media sekarang itu. Back satu page dulu biar gue jelasin dulu. Digital media itu sekarang zamannya visible. Dengan adanya digital media kita bisa visible, accessible, sama reachable. Ini satu hal yang important banget. Kalau dulu Van Gogh yang gue ceritain
itu nggak ada yang beli lukisannya karena nggak visible. Dia kerjanya di rural area, di tempat yang sepi, dan juga memang di luar itu Van Gogh adalah seorang seniman yang di atas masanya. Jadi dia hidupnya lebih dulu daripada masanya. Tapi gua rasa kalau Van Gogh waktu itu bisa visible buat banyak orang, lagi direbutin tuh waktu Van Gogh nggak masuk rumah sakit, stres, malah lagi bikin karya, lagi dikejar-kejar banyak orang. Nggak tahu bagus apa enggak, yang pasti hal itu bisa terjadi. Kalau di next, dokumen don't create. Ini salah satu quote-nya Gary V. Gimana sih cara kita bikin, apalagi buat yang baru mulai di hobi lo, mau lo bikin itu jadi profitable. Yang penting adalah dokumentasi, bukan creation. Ini satu hal yang penting banget. Dengan lo dokumentasi apa yang lo kerjakan, lo jadinya lebih santai. Yang penting prosesnya. Orang banyak berpikir, oh gue harus bikin sesuatu yang paling keren, gue harus bikin sesuatu yang begini. Akhirnya karena lo berpikir terlalu dalam, malah jadinya nggak terjadi apa-apa. Lo harusnya dokumentasi dari masa lo berstruggling di awal sampai jadi sesuatu yang bagus, malah itu jadi storytelling yang mahal bakalan ntarnya. Nah, masuk ke poin pertama. Jadi eksekusi adalah hal yang paling penting dalam lo berkreasi. Baru abis itu improvisasi. Karena kalau lo mau bikin semuanya perfect di awal, udah jatuhnya hampir mustahil dan bakal takes long time. Lebih baik lo eksekusi, baru lo improvisasi di situ. Di luar itu juga fokus sama give it back. Jadi fokus sama apa yang bisa lo dapat, lo berikan. Bukan fokus buat ngambil sesuatu dari apa yang lo miliki, tapi malah memberikan kepada mereka. Dan trust the process, ini penting banget. Prosesnya bakal agak panjang, lo bakal naik turun, tapi lo percaya sama prosesnya. Ini terjadi di semua hal. Spesiali juga gue lakuin ini, trust the process tuh di lukisan juga. Lo kalau ngelukis, awal-awal itu banyak banget yang nanya, bang lukisan gue gimana biar bagus? Ya lo percaya sama prosesnya. Mungkin awal lo jelek, entarnya bakal dengan proses itu bakal menjadi bagus. Dan nih yang paling penting juga, integrity sama etik. Lo harus jadi orang yang jujur, etika lo harus lo jaga. Jangan cuman mikirin, oh gimana cara dapat duit cepat, cara viral, tanpa memikirkan etika. Kenapa? Saat lo punya etika, lo punya kejujuran, you going along the way. Lo bakal jadi satu bisnis yang sustainable dalam jangka waktu yang panjang. Karena lo nggak mau saat lo bikin bisnis 2 bulan lagi udah hilang tuh bisnis. Dengan etika itu bisa orang bakal percaya sama lo. Spesiali di zaman digital sekarang, semua jejak digital lo bakal dilihat sama orang. Next. Nah, seperti yang gue bilang tadi, gimana sih use-nya sosial media ini adalah pedang buat kita semua nih yang sekarang di zaman 2022. Saat lo punya hobi, pakai sosial media lo buat melakukan beberapa hal ini. Pertama, showcase. Dengan showcase, lo bisa nunjukin gimana itu jadiin galeri lo sekarang. Jadi udah nggak perlu yang dulu orang harus punya galeri, dengan adanya sosial media lo bisa jadiin itu galeri lo. Dan juga kalau lo misalkan kerjanya bukan seniman, gue jualan produk, jadi ini tuh katalog lo. Di luar itu juga marketing. Dengan adanya sosial media sekarang, marketing jadi jauh lebih gampang. Dulu lo harus ngelempar pamflet ke satu orang segala macam. Sekarang dengan adanya sosial media, bahkan kalau buat example, ada beberapa video gue yang sampai jutaan orang yang ngeliat. Itu kalau lo mau gabungin di satu tempat, bakal lo harus butuh berapa modal buat bikinnya. Ada terakhir video sampai 18 juta. Itu satu Jakarta juga lebih dikit. Di luar itu juga interaction. Dengan adanya sosial media, jangan jadiin ini satu arah komunikasi, tapi jadiin interaksi sama audiens lo. Dan juga edukasi ini penting banget. Dengan adanya ini, lo gunain ini perangkat buat edukasi.
mau edukasinya bentuknya adalah niche lo ataupun edukasi produk lo. Kenapa? Karena dengan lo mengedukasi, orang bakal lebih tahu apa yang lo jual dan mereka bakal lebih interest. Dan yang terakhir networking. Dengan itu udah nggak perlu gue jelasin, kita bisa ketemu banyak orang yang selama ini kalau nggak ada dengan adanya ini nggak terlaksana. Dan next, nih mantranya, caranya gimana sih? Pertama, pilih dulu niche lo. Niche yang lo passion about it. Karena saat lo milih niche, lo bakal stick on your niche. Seenggaknya for a long time. Jadi pastiin lo milih niche yang sesuai dengan hobi lo. Abis itu baru lo ketahuin audience lo. Audience lo tuh yang kayak gimana sih? Anak muda kah? Orang tua kah? Sukanya apa? Dengan lo tahu audience lo bisa creating konten yang sesuai sama mereka. Dan abis itu lakukan dengan providing unique value. Jadi lo harus berbeda dengan yang lainnya. Karena di luar kita sekarang dimudahkan, tapi di satu sisi ini tuh jadi sesuatu yang dilakukan sama banyak orang. Jadi lo harus stand out dengan melakukan satu karakteristik yang beda sama yang lainnya. Dan following the trend juga menarik juga. Lo ikutin tuh tren-tren yang lagi berjalan saat ini. Tapi dengan uniqueness. Jadi saat lo membuat ngikutin tren, jangan cuma ngikutin jadi copycat. Tapi lo kasih proposition uniqueness yang lo punyain. Nah, tetap kalau kata orang Arab, al-istiqomah khairum min alfi karamah. Konsistensi itu lebih baik daripada 1000 keramat. Itu posting dan engage every day. Kalau emang lo pilih, lo mau posting berapa tiap harinya, lo konsisten dalam hal itu. Itu yang penting. Mau naik, mau turun, lo konsisten aja. Bukan nomor yang lo lihat, tapi konsistensi lo. Dan engage sama audience saat lo melakukan itu. Dan balance the text. Ini juga nih, kalau ini kayaknya ahli TikToknya ntar juga bisa jelasin. TikTok ataupun sosial media lainnya lo bisa balance tuh, bikin itu interesting dengan taruh teks, dengan taruh suara, taruh GIF, kasih penjelasan yang menarik. Nah, bikin menarik juga terakhir. Next, kita langsung aja. Saat lo bikin personal branding atau company branding dengan sesuatu yang udah lo develop, lo give it back a lot of to people, lo juga butuh bikin produknya. Bikin mereka bisa support lo. Gue kasih contoh di Bill Muhdor. Di Bill Muhdor kita bikin fine art. Itu adalah lukisan yang gue bikin satu persatu dengan gue study dulu segala macam. Tapi ini buat high ticket product. Emang ini gue kadang malah beberapa lukisan gue sampai nggak jual karena gue sayang juga sama hal itu. Dan kalau emang gue jual, emang meaningful. Dan orang-orang yang jual gue harap menjadi investment buat mereka. Jadi itu fine artnya. Ini buat orang-orang yang punya kekuatan spending cukup besar. Tapi nggak semua audiens gue tuh punya kapasitas spending yang sama. Makanya dipecah jadi beberapa hal. Ada juga silk print dan reproduction art. Jadi gue bikin satu objek, biar gampang gue tunjukin aja lah. Ini dia nih, ada salah satunya gue bikin kemarin karya namanya Gemah. By the way, sekalian gue tadi ada janji katanya mau ngasih giveaway hari ini. Ya lo posting aja, lo storyin kejadian nih hari. Dan jangan lupa tag bintang tamunya semua, sekalian juga acaranya. Ntar gue pilih salah satu, gue bakal repost, gue kasih tahu you are the winner bro. Sama yang ini adalah Bung Karno. Gue bikin sekarang ini udah nggak di sell lagi. Ini udah supply-nya udah gue nggak keluarin lagi. Jadi ini kesempatan buat lo semua mendapatkan ini silk print reproduction, tapi objeknya sama semua, tapi dengan warna dan uniqueness yang berbeda-beda.
di luar itu juga, gue bikin fine print. Ini buat anak muda. Banyak juga audiens gue itu anak-anak muda yang lagi baru mulai sekolah, struggling segala macam. Dan gue nggak mau ngelupain mereka semua karena mereka udah support. Jadi lo harus give it back juga ke mereka. Gimana caranya membikin satu opportunity buat mereka bisa support lo. Caranya gimana? Gue salah satu contohnya itu gue bikin fine print. Ini limited edition, gue keluarin kalau gue lagi pingin keluarin. Tapi itu opportunity buat kawan-kawan bisa support gue dan mereka bisa dapat satu art piece gue tapi juga affordable. Ini gue punya cerita tentang art piece ini. Lo bisa lihat di Instagram gue, lo repost, tag gue 2 orang, gue kasih ini ntar insya Allah. Nah, selain itu juga ada clothing brand yang gue lagi developing. Jadi ada fine art, jadi lo bikin itu tier dari yang atas sampai yang bawah. Jadi orang-orang yang misalkan anak-anak gaul pingin punya fine clothing brand tapi dengan punya baju tapi dengan kondisi dia pingin support artis dan dia pingin menunjukkan bahwa dia ngerti tentang art, bisa menggunakan dari baju-baju gue, yaitu Billism. Next, ini contoh-contoh produk dan ini bisa lo lakuin di hobi lo. Lo mau hobinya nyanyi, bisa dilakukan hal seperti yang sama. Lo bisa jadi penyanyi di dalam suatu contoh Abang Layan gue jadiin simple. Gue salah satu bisnis gue lainnya adalah Abang Layan. Kita jual dari raw material, lo bisa juga datengin buat live cooking dan juga sampai sambelnya small part kita jual itu buat membuat beberapa niche audience bisa menjadi satu. Dan conclusionnya yang paling penting, kayaknya udah pada bosen nih dari tadi ngobrol. Pertama, profit first. Biarpun lo hobi, tetap lo harus bikin produk, lo harus bikin itu profitable. Kalau enggak lo nggak bisa hidup, lo nggak sustainable. Awal-awal mungkin lo bisa kerja, tapi saat lo udah mau turun 100%, lo harus pastiin itu profitable. Kedua, ready for new opportunity. Lo bakal ketemu banyak opportunity di depan mata lo. Salah satunya kejadian tadi Pak Menteri, itu gue malam-malam jam 10 mungkin ditelepon sama Pak Menteri, dibilang, Bill besok lo bisa nggak bikin pameran? Lo bayangin, biasanya orang bikin pameran berapa lama? Ini malam suruh bikin pameran siang-siang. Dan disuruh bikin lukisan di depan dia selama 2 menit. Kalau dipikir pakai otak, kadang suka gue stressful, cuman gara-gara tim yang baik dan juga support dari kawan-kawan dan tim, kejadian. Dan itu jadi opportunity buat diri gue juga. Terus kolaboratif. Jangan lupa, di niche lo ada banyak teman-teman. Lo ini bukan lagi musuhan. Lo kolaborasi sama teman-teman di niche lo dan juga di luar niche lo. Kenapa? Dengan hal itu lo bisa melebarkan sayap lo dan juga support each other. Nah, give it back. Ini penting banget. Saat lo bisa sukses dari sesuatu, itu karena bukan cuman diri lo, tapi ada tim di balik lo dan teman-teman audiens lo yang support lo. Jadi jangan lupa buat give it back to them. Seenggak-enggaknya minimal banget lo terima kasih buat apa yang mereka lakuin buat diri lo. Dan keep going, pasti naik turun hidup. Hal itu lo harus konsisten, lo tetap keep going. Mau lagi naik di atas lo keep going, lo lagi di bawah lo tetap jalan aja. Kurang lebih kayak gitu. Buat terakhir terima kasih dan kalau ada ntar pertanyaan kita drop aja langsung ke. Terima kasih Bang Billy, itu presentasi yang luar biasa sekali. Saya mengkonklusi beberapa di sini yang menarik dari mulai the power of storytelling. Terus yang dilakukan Bang Billy ini salah satunya adalah passion ekonomi ya. Jadi melakukan passionnya terus di marketing, di branding melalui dengan social media. Wow. Tapi tenang teman-teman, masih ada 2 pembicara keren lainnya. Kita lanjut ke Bang Roy. Kalau tadi visual, sekarang kita audio ya Bang Roy ya. Siap. Gue jadi ragu nih, kayaknya mengalahkan oh bukan mengalahkan. Izin berdiri ya. Siap. Selamat pagi teman-teman. Kurang. Selamat pagi teman-teman.
Nah gitu, kalau pagi itu kan harus semangat katanya kan. Jadi karena gue di bagian audio makanya gue dengerin dulu suara audio kalian dulu. Jadi kalau hari ini mungkin ada beberapa deck yang gue share saat ini. Mungkin kesannya informasinya banyak, tapi gue nggak akan bacain deck by deck atau slide by slide yang mau gue share kepada teman-teman di sini karena kalau mendengar kata podcast Mas mungkin ada beberapa yang mengenalnya, mungkin banyak yang tidak mengenalnya juga kalau bicara mengenai podcast Mas. Tapi kalau kita lihat sebenarnya diawali apa sih sebenarnya? Nama usaha kita namanya atau nama badan usaha kita adalah Podcast Mas Asia. Bahkan networknya kita sudah hilangkan sekarang karena kita pertama punya pemikiran yang lebih lanjut lagi, nanti saya sharing. Jadi mungkin slide berikutnya. Kalau bicara mengenai podcast Mas sendiri sebenarnya diawali oleh 4 orang. Diawali oleh 4 orang yang namanya Omes, Darto, Enggok, sama Surya. Mungkin ada yang pernah lihat Surya di TV, Omes pernah, Darto. Kalau ada yang bertanya sering Enggok siapa ya? Nah, soalnya dia sering dizolimi juga kalau caranya itu. Enggok siapa gitu loh. Nah, tapi secara lebih luas lagi foundernya, kalau bicara mengenai foundernya ada lagi tambahan dan orang-orang yang cukup kuat di bidangnya. Ada yang kalau bicara Benny itu adalah salah satu orang yang lama di major label dan termasuk yang menelurkan IP Smash. Dan jadi ada di aktivitas Smash, dialah yang menelurkan tersebut dan pemilik IP-nya. Kemudian ada Sogi itu penyiar radio, sampai sekarang masih penyiar radio di Kiss FM. Diawali sebenarnya kalau bicara podcast Mas Asia sebelum menjadi sebuah company adalah diawali oleh 4 orang yang memiliki latar belakang berbeda-beda. Latar belakang berbeda-beda karena ada yang kuat di radio, ada yang merupakan pembawa acara, ada yang merupakan artis atau selebriti yang lagi bertumbuh, tapi sebenarnya mereka semua bukan komedian. Jadi mereka tidak menamakan diri mereka adalah komedian. Jadi kalau berpikir bahwa mereka adalah komedian, enggak. Pada dasarnya mereka menganggap bahwa diri mereka itu adalah orang yang bercerita mengenai dirinya yang ketepatan lucu. Dan apa yang diceritakan lucu itu adalah suatu kontekstual yang ternyata yang sangat didengar orang dan sangat relevan dengan pendengaran orang. Obrolannya obrolan tongkrongan. Siapa sih di sini yang nggak pernah merasakan obrolan tongkrongan? Dan kalau kita dengarkan pembahasan mereka kadang-kadang agak sedikit nyerempet-nyerempet. Karena itu alasannya mereka bikin podcast. Karena mereka ini semua berasal dari dunia yang dibatasi dalam berbicaranya. Tapi di dunia audio, podcast sendiri belum ada pembatasan karena belum ada regulasi kaitan dengan yang diterapkan di frekuensi. Seperti di frekuensi TV atau di frekuensi namanya radio. Jadi mereka bisa berbicara lebih bebas, tidak dibatasi dan lebih real pembicaraannya. Tapi tentunya pada saat mereka membuat ini bukan cuma hanya 4 orang kreator, 4 orang selebriti yang memiliki, yuk kita bikin, walaupun ada sebenarnya pemikiran bisnisnya waktu itu. Ceritanya adalah pada waktu itu mereka bilang bahwa yang lain sudah punya YouTube, kita jangan bikin YouTube lagi. Kita buat sesuatu yang berbeda, di mana yang namanya adalah menggunakan audio atau podcast. Pada waktu itu belum ada yang namanya para selebriti ataupun para pembawa acara yang memiliki podcast secara yang ini. Makanya pada waktu itu akhirnya terbentuklah 4 orang ini dan melihat ada opportunity. Next slide-nya. Kalau bicara mengenai opportunity-nya sendiri, mereka melihat bahwa sangat besar. Mungkin boleh next slide-nya, Mas. Ini slide-nya agak lama. Nah, ini banyak data di sini. Bahwa sebenarnya kalau bicara kita sebagai, tadi kan konvensional, unconventional, diawali cuman hanya karena mau berkreasi, tapi tadi saya sangat senang disampaikan oleh Mas Bill bahwa kita harus berpikir ekonomisnya. Karena pada saat sebuah kreasi itu bisa dihargai dan memiliki nilai, tentunya ada orang lain yang harus menilainya. Nah, orang lain menilainya dengan berbagai macam. Kalau pada waktu itu melihat secara bisnisnya, ternyata besar sekali. Di analisa bahwa dunia podcast itu memiliki nilai bisnis secara globally sekitar 90 billion US dollar nilai bisnisnya. Dari cuman bicara audio. Podcast sendiri. Dan kalau bicara mengenai di Southeast Asia sendiri, kami melihat bahwa ternyata pendengar audio itu estimatednya adalah 300 juta. Di Indonesia sendiri lebih menariknya dibutuhkan Amerika untuk bertumbuh 10 tahun, di Indonesia dibutuhkan 2 tahun saja untuk mengalami pertumbuhan seperti yang kita lihat saat ini di dunia podcast. Kenapa seperti itu? Indonesia itu tahun ini bahkan memecahkan rekor
ada satu aplikasi yang namanya Anchor. Anchor itu ada aplikasi yang dipergunakan untuk merekam podcast. Indonesia dari nomor 3 tahun lalu sekarang menjadi nomor 2. Nomor satunya adalah penggunanya Jerman kalau nggak salah. Nah, ternyata orang Indonesia itu memang cerewet. Dan terbukti dari zaman dulu saya di Twitter, orang Indonesia adalah paling cerewet di dunia gitu loh. Mungkin apa aja dikomentari, semuanya dikomentari, tapi intinya memang cerewet aja gitu. Tapi pas ketemu, nggak cerewet gitu. Pas ketemu kita itu cenderung diam-diam, karena kita menganut sopan santun. Pas masuk ke dalam dunia sosial media atau apapun, keluarlah semuanya. Ya kan? Nah, itu menunjukkan bahwa apa? Bahwa orang Indonesia itu memang senang mengungkapkan dan orang Indonesia juga senang mendengar karena kelihatan bahwa ada pertumbuhan Anchor yang cukup besar. Pertumbuhan yang lain kita lihat adalah bahwa masuknya platform-platform yang fokus kepada dunia podcast. Apa itu Spotify, apa itu Google Podcast, apa itu Apple Podcast. Dan kalau historinya sendiri podcast itu sebenarnya dimulai dari Apple Podcast. Kalau mau dengar bicara mengenai podcast yang pertama kali dengar adalah di Apple sebenarnya. Tapi di Amerika sendiri Apple masih merajai. Sekarang baru saja Spotify melewati dari segi pendengar podcast di platformnya. Tapi tetap dikuasai sebenarnya Apple yang pemulanya lah, pionirnya. Nah, akhirnya terbentuklah perusahaan yang berpikir bahwa lo kalau orang bisnisnya gede, kenapa kita nggak buat usaha? Tapi pertanyaannya adalah timbul, masa cuma hanya ngomong doang? Emang kalau kalian ngomong, rekam udah selesai? Nah, kita melihat sebenarnya bahwa lebih dari itu, tapi fundamentalnya harus dibangun. Next slide-nya. Dibangun fundamentalnya tadi kalau disebut sebagai storytelling, itu sebenarnya dunia podcast itu adalah dunia bagaimana kita bisa bercerita kepada audiens kita sesuai yang disenangi oleh mereka. Di dunia Indonesia katanya, atau Southeast Asia, orang itu sukanya mendengarkan yang kaitan dengan humor, horor, dan edukasi yang tidak formal. Orang Indonesia itu kalau udah kaitan dengan edukasi formal langsung tidur. Setuju nggak? Waduh, ini dari perguruan tinggi, setuju semua loh. Tapi benar, bahwa kalau yang namanya sudah edukasi formal, kita cenderung mau tidur. Yang pernah kalau mendengarkan dosennya ngantuk, apalagi pada saat video call, pura-pura dimatiin videonya karena katanya sinyalnya jelek, padahal memang biar jangan terlihat lagi tidur atau enggak, siapa? Ngaku. Nah, tapi intinya adalah bahwa kita menyenangi genre itu yang kita sebut genre ya dalam dunia audio podcast. Jadi kalau bicara mengenai itu kita cukup berbangga bahwa dari awalnya tahun 2020 itu awalnya perusahaan ini berdiri, nama Podcast Mas Asia. Sampai sekarang dari cuman hanya 2 show, sekarang Podcast Mas Asia itu memiliki 21 show. Pada tahun 2019 akhir, Podcast Mas sebagai podcast itu adalah nomor 1 global chart untuk Spotify Lite. Dan sekarang pendengar kita secara unique listener-nya itu adalah 4 million, sebenarnya baru Mei kemarin saya lihat di datanya 4,3 million akumulatif unique listener. Dan dengan mendengarkan podcast tersebut, kita dengar dulu apa? Diinformasikan kepada seluruh pengunjung perpustakaan nasional Republik Indonesia bahwa pada hari ini diadakan sholat Jumat berjamaah di Masjid Nurul Ilmi, lantai 6. Terima kasih. Nah, saya itu pesan sponsornya. Nggak di queuein bahwa katanya di menit ke-5 harus berhenti gitu loh ya. Nah itu salah satu contohnya adalah bahwa bagaimana orang yang mendengarkan podcast itu cukup gede. Di kita aja yang dengerin kita itu 180 million play. Ada 180 juta orang mendengarkan bolak-balik podcast. Secara total 21 show kita. Kalau kita estimasi sebenarnya satu orang itu kurang lebih hampir bisa mendengarkan 40 kali berulang-ulang. Mungkin nggak sampai 40 kali, jadi average dari angka tersebut. Dengan pendengar yang jumlahnya hampir akumulatifly 4,3 million unique listener hanya dari kita punya show yang 21 tadi. Kita boleh bangga dibandingkan dengan platform lokal saja, angka yang kita sebut unique listener itu kita di atas mereka twice, 2 kali lipat. Cuman hanya dengan 21, sementara mereka memiliki ribuan show. Berarti apa? Kita memilih cerita yang benar, memilih genre yang benar,
dan mengentertain audiens kita. Jadi kalau tadi di awal disebut podcast Mas Asia itu maunya jadi apa sih? Kita menyebutnya menjadi the home of the storyteller and the story listener. Pada saat kita bercerita, most likely orang akan mendengar, tertawa, sedih. Karena di bawah kita ada teman galau. Kita punya namanya sesakata yang kalau namanya generasi sekarang pengen galau-galau itu ada di situ. Atau bicara mengenai anak umur 25 yang menjadi dewasa, kita punya konten namanya menjadi dewasa. Bukan isinya kaitan dengan yang konten-konten dewasa. Tapi bagaimana berpikir untuk mengubah diri kita menjadi dewasa. Dari show kita 21, 16 paling tidak selalu ada di top 200. Jadi Spotify itu punya podcast chartnya dan show-nya itu ada 200. Secara total yang mereka top 200. Kita selalu berada di salah satu itu. 45% selalu berada di top 20. Top 20 dan top 30. Berarti apa? Pada saat di-create kontennya itu orang mau mendengarkan. Dan kalau dibilang tadi secara ekonominya, kalau bilang ada nggak sih ekonominya untuk sebuah podcast audio? Ada. Contohnya itu ada 30 brand, dari cuma 2 tahun kita berada, sudah 30 brand yang bekerja sama dengan kita. Berarti apa? Dia kasih cuan sama kita tentunya. Ada duitnya. Jadi kalau dibilang nggak ada duitnya, nah ada. Itu tadi kalau bicara mengenai ekonomi gitu loh. Jangan cuma cuap-cuap doang. Tapi mikir pada saat buat, ini kira-kira ada yang mau dengerin nggak? Setelah mendengerin kira-kira ada brand nggak yang mau nempel ke kita? Udah sampai ke level itu. Jadi efeknya kepada podcast Mas karena brand mulai masuk dan juga para sosial agak ngerem dikit yang dibahas. Karena kalau enggak, brand jadi takut juga mau masuk ke situ. Jadi itu juga bagian daripada kompromi. Kompromi kalau kalian di awal sampai menuju sekarang, podcast Mas sebagai podcast Mas sebagai podcast itu lebih rapi, lebih teratur, tapi tetap menunjukkan dirinya, jati dirinya siapa. Nextnya, kebanggaan yang kita dapatkan tadi, kita cukup bangga sebagai perusahaan yang berpikiran global, kita perusahaan lokal berpikiran global, kita dihargai oleh Spotify. Kita dihargai bahkan mudah-mudahan kita bisa ekspansi tahun ini. Salah satu media Malaysia menginginkan kita untuk mengextend konten kita sampai ke Malaysia. Karena mereka melihat bahwa ini adalah satu potensi untuk menaikkan audiens mereka yang orang Indonesia yang ada di Malaysia. Kalau boleh bilang ya, kita agak sedikit humble brag, kita selalu bilang audio move people. Karena kalian bisa mendengarkan kapan saja, di mana saja, sementara kalau bicara mengenai YouTube, orang harus nonton video. Dan realitanya sekarang bahkan YouTube sendiri mulai berpikir untuk menampilkan RSS feed. Dasar daripada podcast itu ada kaitan dengan RSS feed. Tidak perlu ada gambar. Walaupun ada sekarang distorsi, orang bilang podcast itu adalah video. Kalau kita menyebutnya itu adalah podcast. Video casting. Bukan video podcasting. Nah, show kita seperti ini sangat bervariasi. Mulai dari yang religi, tapi even yang religinya pun, yang baik itu Rumah Singgah maupun Gang Tabah, selalu kita bikinnya adalah fun and delightful. Bukan yang serius. Yang mencoba reach out kepada generasi seperti kalian yang jangan terlalu serius-serius banget. Bisa belajar sesuatu yang serius tanpa harus menyampaikan dengan serius. Mungkin kalian akan lebih mendengar. Kemudian ada beberapa konten kita yang ada di sini, ada yang horor, namanya podcast Malam Kliwon. Kembali horornya juga bukan horor yang serem-serem, tapi fun horor kita sebut. Nah, kepercayaan yang diberikan oleh perusahaan global adalah seperti Spotify, seperti Twitter, kita bekerja sama dengan Twitter juga. Itu adalah salah satu kebanggaan buat kita bahwa dan menunjukkan kalau kalian memang fokus, lebih fokus kepada data, bercerita dengan lebih baik, memikirkan dari segi ekonomisnya seperti apa, menempatkan hostnya atau talentnya yang tepat, maka itu akan didengarkan oleh banyak orang. Dengan didengarkan oleh banyak orang, maka banyak platform akan melihat kalian. Dengan adanya platform melihat kalian, brand akan melihat kalian, nilai ekonomis kalian akan menjadi ada. Contohnya 3, 4 ada podcast Mas agak lain GJLS PMK, itu adalah eksklusif hanya di Spotify. Nah kalau bicara mengenai eksklusif berarti ada apanya? Ada duitnya. Karena kita bilang itu namanya licensing model, licensing untuk distribusi. Jadi saya tarik mundur lagi, apa yang sebenarnya kami ciptakan? Next slide-nya Mas. Yang kami ciptakan adalah membuat kekayaan intelektual.
Podcast Mas Asia berdiri untuk membangun ekosistem agar semua orang menyadari pada saat kalian membuat konten itu adalah kekayaan hak intelektual. Benar ya Mas? Apapun itu adalah kekayaan hak intelektual, baik itu sebuah produk, baik itu sebuah kreasi kreatif, dan mengubah ekosistem itu berpikir bukan hanya mengkreasi atau sebagai kreator, tapi berpikir bagaimana sebenarnya selanjutnya ada nilai bisnisnya. Kalau itu berbicara mengenai apa sebagai IP, next slide-nya Mas. Berarti apa yang kita lihat secara bisnis, next slide-nya lagi. Ini adalah salah satu percontohan penghargaan dari perusahaan global seperti Spotify kepada perusahaan kita yang baru berdiri 2 tahun. Baladanggok adalah sebuah original series yang dimintakan oleh Spotify secara khusus kepada kita bahwa kita punya fund dan kami ingin kalian membuat sebuah konten. Layaknya kalau kalian nonton Netflix ada yang namanya original series, ini adalah kita. Sebuah perusahaan yang lokal yang berpikir untuk global gitu, menghasilkan. Dan di atas adalah beberapa show kita yang di bawah manajemen kita ataupun yang IP-nya kita miliki. Tapi kalau kalian lihat semua di sini, ini adalah semua IP. Ini kekayaan hak intelektual. Mulai dalam bentuk suara, karakter, cerita, bahkan sampai grafisnya. Dan ini semua memiliki nilai. Next slide-nya Mas. Karena kita punya konten semakin kuat, orang melihat pertumbuhan listener-nya makin besar, dan retensinya bisa dilihat orang yang mendengarkan rata-rata show podcast. Podcast itu kita sebut kalau yang sudah mendengarkan podcast itu kategorinya super fans. Begitu dia tertarik, dia akan mengikuti terus. Kalau nonton film belum tentu sampai selesai kalau mini series. Kalau pendengar podcast begitu dia tertarik mungkin dia baru terekspos seri yang terkini. Bisa terjadi dia akan mengulang lagi atau mencoba mengetahui yang lama-lama itu seperti apa. Sehingga menyebabkan pendengarnya bisa sampai jutaan itu. Karena dia mencoba mendengarkan dari awal seperti apa sih sebenarnya. Bahkan kemarin saya ketemu dengan salah satu fansnya, salah satu show kita, dia bilang bahwa dia ngejar dalam 3 bulan untuk mendengar 300 episode yang ada di dalam podcast kita. Karena begitu mendengar yang pertama dia ngerasa ini kayaknya menarik. Dia menarik mundur untuk mau coba dia kejar. Yang kita kalau kita lihat di film namanya binge watching dan kita binge listening. Dan kita sebagai perusahaan dan sebagai production house untuk IP kita selalu punya moto jangan takut untuk bereksperimen. Salah satu yang kita lakukan adalah kita yang pertama di dunia, atau kita sebut di dunia, let's put it lebih mildly di region ini, yang menyebabkan Spotify bertanya, pada saat kita launching salah satu show kita, dengan durasinya cuma hanya 2 menit. Belum pernah ada show durasi 2 menit, dan kita melaunching show yang durasinya cuma 2 menit. Apa yang kita perkenalkan adalah binge listening, itu juga belum pernah kejadian di Spotify. Apa yang terjadi, baru saja kita launch show tersebut langsung masuk di top 5 dan top 10. Dan sampai orang globalnya Spotify bertanya ini fenomena apa sebenarnya yang terjadi. Karena kita sebagai tadi kreator dan sebagai produser, kita melihat bahwa berdasarkan data kita harus bisa berani bereksperimen. Pada saat kalian memasuki dunia digital, maka kalian harus berani bereksperimen. Dari yang sifatnya dasar itu audio, pada masuk menjadi platform digital, maka perubahan konsep. Karena bukan bicara pendekatan frekuensi. Pendekatan semuanya adalah berdasarkan data. Bukan berarti membatasi kalian berkreasi, tapi menggunakan data tersebut bagian daripada referensi berkreasi, sehingga kalau lihat angkanya di sini, rata-rata 80% retention rate atau loyalty-nya. Jadi orang akan memulai podcast tersebut dan mendengarkan 80% daripada konten pada saat dia mulai play. Jadi most likely apa? Potensi, ini potensinya apa? Berarti brand mau beriklan udah yakin pasti akan didengarkan. Karena 80% stay. Dibandingkan dengan orang nonton video, taruh ads di depan, orang anak saya umur 5 tahun, 7 tahun ya sekarang, sudah berpikir nyari 1, 2, 3 untuk skip. Tapi di dunia audio, karena mereka senang dengan yang bercerita, mereka lebih menerima, apalagi kalau yang beriklan itu dengan bercerita. Dan itu kita temuin, dan kita riset. Dari salah satu brand, kalau kita sebut namanya brand recall sampai 92% brand recall-nya terhadap produk tersebut. Padahal ceritanya dimasukkan di dalam podcast itu. Nah itu mereka lebih terima. Next slide-nya. Nah karena
kalau kalian lihat tadi itu semua angka itu sebenarnya itu apa? IP. Dan Podcast Mas Asia bergerak dari cuman hanya sebuah menghasilkan konten, kita menjadi sebuah perusahaan yang akan terus-menerus menghasilkan IP yang kita sebut apakah itu own and operate, apakah itu IP yang dimiliki oleh orang lain tapi dimintakan agar kita mengoperasikan IP mereka dan mengeksploitasi IP mereka sehingga bisa berlanjut. Dan turunannya nanti banyak. Setelah diawali dengan audio akan bisa turun ke format-format yang lain. Dan kalau bicara mengenai genre, ini yang kita lakukan selalu terus-menerus. Demografinya kita ekspansi. Demografi apa? Kita selalu bilang bahwa mulai dari anak kecil sampai nanti dia senior, kita akan membuat produk-produk atau show-show yang diminati oleh mereka. Jadi tidak akan berhenti. Pada saat kita berbicara mengenai format expansion, bisa saja saat ini adalah audio, tapi kita tidak menutup yang namanya beyond podcast. Bisa saja nanti yang namanya dalam bentuk cuman hanya 20 menit, bisa jadi menjadi 1 menit. Apapun itu yang kita anggap bisa membuat audiens itu stay, audiens fokus, maka akan membantu kita untuk membuat konten tersebut. Secara bisnis model, kita sudah menemukan bisnis model dan derivatifnya. Jadi cuannya seperti apa untuk mendapatkan atau nilai-nilai ekonomisnya seperti apa. Kalau kita sebut sebagai turunan daripada format awalnya dari sebuah IP. Nah itulah yang kita lihat bahwa memungkinkan kita menghasilkan sesuatu yang menarik. Next. Kalau bicara mengenai perusahaan yang sama, di Indonesia nggak ada. Pada saat kita membangun perusahaan kita, usaha kita yang kita sebut sebagai usaha UMKM masih kategorinya, itu kita melihat bahwa ternyata di Amerika itu ada beberapa, referensi kita adalah beberapa perusahaan Amerika yang sama dengan kita. Dan lihat bagaimana perusahaan-perusahaan tersebut sekarang sudah diakuisisi dengan nilainya yang ratusan juta US dollar oleh company-company seperti Spotify, Amazon, Wondery. Jadi pada saat kita membuat usaha kita pun bahkan kita sudah memikirkan siapa referensi kita, siapa sih tolak ukur kita. Dan kita sudah melihat dengan latar belakang saya juga berasal dari platform Twitter, Yahoo, dan pernah di Disney, Fox. Saya melihat bahwa dengan kekuatan IP, langkahnya akan sustainable. Bukan cuma berhenti pada saat konten itu dihasilkan, tapi akan berlanjut. Nah, ini adalah percontohan pada saat kita membuat usaha itu, apa usaha kita itu audio, orang bilang cuma simple, tapi bayangin, nilai sebuah yang sederhana bisa dinilai sebuah perusahaan ini pada saat nilai akuisisi mereka. Nah itulah penutup buat saya bahwa pada saat kita berpikir sesuatu yang mungkin kalian pikir biasa-biasa aja kali, cuma pasti nggak ada nilainya. Coba lihat bukan cuma di depan mata, lakukan riset lebih luas lagi. Karena contohnya YouTube dulu membutuhkan 7 tahun untuk berkembang di Amerika, di Indonesia kembali lagi cuma 3 tahun. Di Amerika membutuhkan audio seperti podcast 10 tahun, di Indonesia 2 tahun. Karena Indonesia adalah negara konsumen. Tapi kalau kalian cuma fokus di Indonesia saja, kalian melimitasi diri kalian. Karena apa? Para seniman-seniman tadi, yang disebut tadi itu seniman, berpikirnya bukan di Indonesia. Berpikirnya audiensnya dimanapun yang bisa menikmati hasil karya mereka. Tinggal nanti diturunkan sesuai dengan kultur dan budaya daripada masing-masing negara tersebut. Terima kasih, itulah dari saya untuk menggambarkan mengenai podcast Mas Asia. Wow, itu luar biasa sekali kita belajar tentang IP, intellectual property, dan tadi juga mengutip sedikit sama ya, dua-duanya seniman, satu visual, satu audio. Yang saya pelajari adalah bahwa menjadi seniman tuh yang mahal ada riset dan data untuk bisa sustain. Untuk bisa melihat pasar 5-10 tahun ke depan mau jadi apa. Oke, last but not least ada Bapak Diace. Wah, Mas Diace. Boleh dari balesin.id. Yap. Kalau tadi ngomongin IP, ini sekarang ngomongin Ya, AI. saya bagian jualan, ini semuanya artis dan hebat-hebat nih bagian jualan-jualannya. Mungkin bisa next slide-nya, slide-nya mungkin ya. Oke, selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalan, nama saya Aceh. Slide-nya mungkin, Mas, Mbak. Saya dari Balesin ID. Tadi kalau ceritanya dari Mbaknya TikTok,
ini TikTok, uh, Spotify saya ke Meta gitu ya. Mungkin next, saya pengen ceritain sih hari ini apa sih social commerce gitu ya, dan versus e-commerce. Next. Jadi apa sih Balesin? Balesin itu adalah kita making chat commerce experience better than marketplace gitu. Jadi kalau teman-teman familiar, Mbak next, sorry. Kalau teman-teman familiar apa namanya slide-nya ya, teman-teman familiar sama apa namanya marketplace itu kan ada Tokopedia segala macam. Social commerce itu ada yang semua jual beli yang ada di social media. Nah sedikit kenalan, saya dari Balesin ID. Saya juga punya coffee shop kecil-kecilan namanya Titik Temu Coffee. Saya bukan basicnya nggak ada teknologi, sebetulnya lebih ke bisnis gitu ya. Tapi somehow ketemu teman-teman, terus kita start bisnis ini dari 2017-an. Oke, next. Nah, jadi tadi saya cerita apa sih social commerce. Jadi social commerce itu semua yang jual beli melalui TikTok sekarang lagi booming juga, melalui WhatsApp, Instagram, terus Twitter, in some case. Potensinya sebesar apa sih? Potensinya itu, ini based on McKinsey ya, ada 3 miliar dolar, jadi sekitar hampir 40 triliun transaksi yang terjadi di social media, gitu. Gede banget teman-teman. Tetap lebih besar e-commerce, tapi space social commerce ini sebenarnya yang, apalagi kalau kita lihat di Cina ya, yang relatively mirip-mirip apa namanya demografik ataupun behaviornya sama orang Indonesia, itu juga kira-kira akan seperti demikian. Tadi seperti Bang Roy bilang kan, bahwa kenapa sih di WhatsApp atau di Line? Karena orang Indonesia suka ngobrol. Nah, kalau tadi buat jualan dari audio, tadi dari visual, saya dari jualan barang, kira-kira gitu. Karena emang itu behavior Indonesia gitu ya, dan itu teman-teman bisa nge-capture itu menjadi suatu bisnis ataupun usaha sebetulnya. Next, kenapa sih berjualan di media sosial? Orang Indonesia itu kan kita biasanya jualan. Nih teman-teman di sini ada yang jualan nggak? Jualan online? Angkat tangan. Punya toko, casual, serius, banyak ya. Nah biasanya kan kalau jualan itu kan yang paling gampang adalah maksa teman atau keluarga atau saudara ya, bener ya. Dari mulai nggak enak sampai akhirnya jadi repeat buyer dan jadi return customer gitu ya. Karena di Indonesia itu kekuatannya adalah contact, friends of friends, family, dan itu harus bisa dimanfaatin sama teman-teman. Makanya orang jualan di Facebook, di Instagram, di WhatsApp itu sangat efektif gitu ya. Kalau kita lihat dari riset di Indonesia itu biasanya rata-rata karena lebih gampang sama bisa memanfaatkan jaringan dan teman dari kerabat. Itu kan? Pasti teman-teman pernah kan ya? Nawarin ke temen gitu ya buat jualan, pasti dia awalnya nggak enak kan, hampir beli, bener gak? Itu bagus karena kita perlu referral gitu ya, dari orang yang terpercaya, word of mouth. Pertama dia nggak enak, akhirnya kalau dia suka dia akan mereferalkan ke orang lain gitu. Next. Nah tapi ada kekurangan dan kelebihan daripada social commerce. Kalau di e-commerce itu semuanya ada transparan segala macam. Nah di social commerce itu nggak transparan, nggak ada garansi ya kan, suka ada scam, terus penipuan ya, terus nggak ada report, nggak ada garansi, nggak efisien karena manual, ya kan. Nah inilah yang dari balesin.id itu tawarkan. Sedikit cerita, Balesin ID itu kita mulai 2016 itu namanya Bang Joni dulu. Ada di Line. Dulu kita jualan chatbot pertama di Indonesia. Kita jualan tiket pesawat, Uber, ordering Uber, pulsa segala macam terus kita jalan untuk
perusahaan-perusahaan besar kayak Coca-Cola, P&G dan lain-lain, FMCG. Terus kita sekarang masuk lagi ke SME. Next. Nah, apa sih yang paling ini, by the way masih gak terlalu update karena suddenly TikTok langsung meroket. Ya, jadi Meta juga lagi panik nih sekarang. Karena TikTok Live itu sangat-sangat sukses gitu ya. Kemarin teman cerita dari Erigo aja gila-gilaan TikTok Live lagi mau dihadang lagi sama Insta Story Live gitu. Tapi basically orang yang paling jualan paling banyak sekarang masih di Facebook. Kalau di mayoritas di Indonesia ya. Tapi TikTok is growing. Mungkin teman-teman dari yang millennials, Gen Z lebih prefer ke TikTok. Tadi dari Mas Bill juga TikToknya banyak banget gitu ya. Dan itu menurut saya akan menjadi masa depan. Facebook mencoba compete, palingan nanti ujung-ujungnya diakuisisi atau apa saya nggak tahu gitu ya. Tapi yang jelas Facebook masih sekarang dan teman-teman bisa manfaatin Facebook dan TikTok gitu. Next. Nah ini juga nggak terlalu update. Tapi kita bisa lihat nomor 1 tuh masih YouTube. Sorry ini agak pecah. YouTube dan WhatsApp di 2001. Januari 2001. Kenapa? Karena kontennya YouTube kalau kita lihat dari riset adalah pembangunan infrastruktur internet, maka mengakibatkan kecepatan internet bertambah di daerah-daerah dan di bottom of piramida itu bisa mengakses internet yang lebih cepat sehingga konten-konten YouTube akan tinggi. Tadi saya baru tahu juga tuh kalau dari Deddy Corbuzier tuh bukan podcast ya Mas ya? Namanya podcast ya. Iya, salah tulisannya podcast ya. Ya tapi itu juga growing dan banyak lah ya teman-teman ya di YouTube dan di WhatsApp. WhatsApp ini menarik karena menjadi standar platform, tapi surprisingly teman-teman yang terutama di Gen Z, WhatsApp itu bukan buat sehari-hari ya ternyata. Buat bapaknya doang kalau atau ibunya lagi manggil, tapi sama teman-temannya jarang pakai WhatsApp gitu ya karena terlalu kaku based on riset. Nah terus Twitter somehow mungkin Bang Roy juga pernah di Twitter rebound karena Gen Z tadi banyak mungkin SJW-nya juga ya. Selain di TikTok, di Twitter rame banget. Dan Gen Z sangat suka Twitter sekarang. Saya juga nggak tahu kenapa masih di riset. Mungkin dan SJW kayaknya paling banyak ke Twitter ya setelah TikTok ya. Bener ya? Itu sangat rame sekali gitu. Jadi which is bagus untuk kita mau jualan. Tadi kan konteksnya gimana sih untuk berjualan supaya tidak konvensional. Teman-teman tuh harus manfaatin social media platform. Karena ini speaker-speaker kita yang hebat-hebat di sini sudah memanfaatkan social media sebagai core daripada bisnis mungkin bisa dibilang ya. Sehingga bisa menghasilkan profit dan melebarkan bisnisnya gitu. Tapi Line sendiri, Line-nya agak turun. Dulu kita partner sama Line. 3-4 tahun ini dia declining, saya juga nggak paham kenapa gitu. Next. Nah, kita bicara Instagram ya. Kalau TikTok saya masih belum terlalu datanya, mungkin dari Mbak bisa nanti, Mbaknya bisa kasih tahu lebih dalam. Tapi yang mau saya highlight adalah Instagram. Based on riset, jadi teman keluarga sama online shop itu tinggi banget gitu ya. Jadi teman-teman, saya rasa sih nggak perlu diajarin ya cara jualan di Instagram seperti apa. Tapi kalau udah growing dan butuh otomasi bisa ke balisin.id nanti bisa kita bantu sih untuk otomasinya. Kita partner dari Meta juga dan kita sedang mendorong kita bilang chat commerce-nya di Indonesia ini untuk lebih kita udah terintegrasi sama payment sama delivery gitu ya. Sama inventory sistemnya juga sehingga bisa bantu teman-teman juga. Next. Nah, ini tadi saya cerita ya. Sekali lagi, please lihat numbers-nya. Jadi prediksinya aja ke 2022 itu tadi sekitar 30, 15, 25 miliar US dollar yang terjadi di social commerce gitu. Jadi ini bukan angka yang kecil dan tadi alasannya udah tahu kenapa, karena banyak bisa nge-reach dengan murah dan efektif segala macam.
Jadi silakan jangan sampai spam juga ya. Silakan mulai jualan kuatin di social commerce teman-teman. Saya tahu marketplace pasti bring traffic yang banyak, tapi kalau teman-teman tidak punya unique selling point yang sangat kuat dan masih pemula pasti akan relatively susah compete sama brand-brand besar ataupun yang sudah mature gitu ya. Maka gunakanlah kontak-kontak teman keluarga gitu ya, paling dekat dari mulai maksa sampai, tapi produknya teman-teman harus kuat sehingga ketika mereka dipaksa untuk beli gitu dan dipaksa untuk marketingin kita punya barang produk itu akan works gitu. Next. Nah, ini sedikit contoh aja sih, mungkin saya nggak lama-lama ya. Ini sedikit contoh dari salah satu produk kita dari Roti ya. Jadi tahun berapa ya? 2019 sebelum pandemi. Ini mesen rotinya dari WhatsApp gitu ya. Mungkin bisa di scan atau mau tes, mau beli juga silakan. Udah 2 tahun lebih ya. Jadi kita pesan order dari WhatsApp, terus kan dulu kalau mau bikin apps siapa sih mau download apps untuk beli roti ya. Jadi kalau teman-teman pesan dari Roti nanti diantar sama hawker bisa express delivery. Saya lupa kalau nggak salah masih ada sama diantar besok. Dan ini hampir di seluruh Indonesia dan membuktikan bahwa semua demografi, semua daerah itu sangat suka WhatsApp karena handphonenya tidak perlu download dan tidak berat. Itu. Dalam bulan ketiga kita udah ngalahin semua, ini cerita di Roti, semua digital channelnya Roti itu di bulan ketiga kita langsung nomor 1 untuk di WhatsApp sendiri. Next. Ini flow-nya sih, kalau bisa dilihat. Ya ada payment-nya, ada card-nya. Jadi experience-nya itu memang sama marketplace tapi lebih baik karena ada AI-nya untuk natural language processing yang robot untuk chat-nya, sehingga untuk customer service, untuk marketing dan untuk bertanya product knowledge langsung bisa dijawab oleh bot. Dan juga ada subscription kalau teman-teman mau subscription roti bisa delivery schedule delivery seperti itu. Next. Kalau yang tadi pakai microsite, kalau ini ada yang native WhatsApp namanya. Jadi kita sekarang targetnya lebih fokus ke F&B gitu ya. F&B teman-teman small medium karena di charge oleh marketplace itu 20% sama Gojek sama GrabFood ya. Jadi kita lagi hantam ke sana dan rata-rata maunya di native chat gitu ya. Jadi conversation based. Ada bakmi sejuk, ada tuku, ada orange, martabak segala macam incoming. Sebentar lagi akan live, mudah-mudahan. Karena mereka semuanya tergerus ya, profitnya minimal 20%, tapi maksimum ada 31% atau 35% dari Grab sama GoFood. Kebetulan mereka udah public company, jadi kelihatannya nggak mungkin ngasih diskon. So itu yang akan kita targetin. Ini contohnya aja sih. Mungkin nanti kalau teman-teman punya bisnis bisa langsung ke balesin.id. Next. Nah di dalamnya juga ini terakhir ya. Udah ada AI-nya juga untuk NLP-nya, ada recommendation AI based, bisa ngiklan juga di dalam, terus bisa ngasih faster checkout. Jadi kalau misalnya mau beli yang kemarin tinggal ditanya apakah kamu mau beli yang kemarin, ya bayar checkout. Jadi benar-benar experience-nya kayak teman-teman jualan beli sama orang gitu di WhatsApp even lebih bagus, dan paling penting adalah kita bisa punya akses database kita sendiri sehingga kita tahu know your customer, bisa untuk retargeting and semua and banyak lagi lah yang bisa lakukan. Next. Oke, mungkin itu aja dari saya. Nanti kalau ada pertanyaan silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bang Aceh. Bener banget. Jadi memang social media commerce ini lagi tinggi. Kebetulan di TikTok juga kita lagi mengakuisisi banyak TikTok shop. Jadi bisa partneran ya mungkin di next. Oke teman-teman. Nah dari tiga pembicaranya ini udah nge-share insight yang banyak banget hari ini. Mungkin dari teman-teman dari 1, 2, 3 ada yang mau tanya di sesi Q&A kita hari ini. Aku boleh open dulu. Ya, ini mic-nya.
Oke, terima kasih. Tes. Halo. Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sadam. Saya perwakilan dari Centennials nih, abang-abang kalau tahu. Jadi hubnya Gen Z lah, hubnya Gen Z, Centennials. Sebenarnya basic aja sih bang, saya pengen nanya. Jadi Gen Z itu kan sekarang tuh salah satu isunya adalah mental health ya. Atau mungkin pertama tuh mereka mental health, terus juga Gen Z tuh salah satu generasi yang gengsinya tuh paling gede bang. Salah satu contohnya, saya punya beberapa teman-teman di Jakarta Utara, mau mulai bisnis, itu pertama yang mereka takutin adalah gue tuh gengsi untuk memulai. Gak bisa nih sosial media gue untuk dijadiin gue jualan A, jualan B, jualan C. Padahal kan kalau tadi Bang Dece bilang, sosial media tuh salah satu platform jualan yang sangat besar lah ya Bang, sangat bagus di zaman sekarang ini kan. Nah terus mungkin yang mau ditanya lagi, gimana sih Bang caranya biar terutama kita Gen Z gak punya tuh gengsi-gengsi kayak gitu. Merendahkan gengsi kita lah. Gimana caranya untuk kita bisa mulai bisnis tanpa memikirkan gengsi itu. Terus juga yang kedua mungkin saya mau nanya, seberapa penting goals bagi kita Gen Z? Karena yang saya tahu banyak juga yang bilang kalau goals itu penting tapi lebih penting itu manfaatnya. Jadi mungkin dari abang-abang bertiga bisa jelasin ke saya atau teman-teman semua tentang tadi gimana sih caranya nurunin gengsi kita untuk mulai berbisnis, dan kedua seberapa penting goals dan pentingan mana antara goals dan melebarkan manfaat yang ada. Itu sih Bang, terima kasih. Terima kasih Mas Sadam. Oke, buat pertanyaan hari ini yang mau tanya nanti bakal dapat giveaway ya. Oke, ini udah pada excited kayaknya. Siapa dulu yang mau jawab? Silakan. Oke. Cari referensi dong. Jadi Terima kasih atas pertanyaannya Mas Adam. Saya baru aja nge-follow Instagramnya Centennial. Tadi saya follow Centennial karena saya tertarik platform untuk Gen Z. Pertama-tama, saya orang yang selalu mendebat Gen Z itu sebenarnya dulu definisi dari Nielsen. Nielsen itu mendefinisikan agar mempermudah kita untuk mengidentifikasi berdasarkan kelahiran. Kalau saya menyebutnya Gen Z itu adalah dipengaruhi oleh behavior apa yang terekspos dia. Jadi dia terekspos oleh sesuatu menyebabkan pembentukan dia seperti apa dalam pola berpikir dan bertindak gitu ya. Pada masanya Gen Z ini terjadi, itu terekspos dengan, kalau saya sampaikan mungkin nggak benar, tapi contohnya adalah TikTok, maaf, yang nge-push viralitas, keterkenalan, ya. Baik atau burukkah tergantung kesiapan orang menerimanya. Saya nggak bilang bahwa TikTok salah dalam hal itu, tapi itulah social media seperti Twitter juga kita viral. Semua adalah terbiasa dengan kata-kata viral. Bahwa viralitas itu adalah sebuah ego pengakuan diri, gitu ya. Jadi, nah kalau melakukan sesuatu ternyata nggak viral, jadi nggak keren. Jadi egonya diukur dengan, jadi kalau saya sebut ego diukur karena orang lain bilang keren atau tidak gitu. Jadi nah, bisakah menghilangkan itu? Mungkin jawaban saya terlalu menyederhanakan ya. Jadi ini tapi yang saya lihat dan saya menggunakan percontohan anak saya. Anak saya sekarang umur 13 tahun, berarti bukan Gen Z, Gen A kan berarti ya. Sekarang baru saja dia berpenghasilan, tadi dia ngelapor dari main Roblox-nya aja dia sudah berpenghasilan $100. Bukan bermain ya, tapi dia menggunakan Roblox untuk mendesain. Dan dia berkenalan dengan banyak orang. Nah, mungkin yang diubah adalah sebenarnya bukan kaitan dengan optimalisasi sosial media. Karena itu kan jadi, oh efeknya sosial media langsung berarti gue viral ya. Kalau gue nggak viral berarti gue nggak pada kelas orang-orang yang mengerti. Tapi sebenarnya dilihat lagi dari sisi kalau hendak menggunakan tanpa perlu mengerusak dirinya pun, dia tetap bisa menggunakan namanya sosial media untuk usahanya. Jadi bisa dibedakan dua. Agar tidak menyerang egonya, kan ini kan ego nih.
Jadi ya berarti dia harus menggunakan sosial media yang lain yang namanya sosial media untuk kerja. Atau sosial media diri untuk apa? Untuk ngebangun egonya dia, ngebentuk dirinya yang punya pemikiran luas, punya berpikiran bisa mengenal apa yang terbaik, memberikan komentar-komentar, atau tadi kalau misalnya healing, memberikan kalian dengan healing. Saya menyebutnya sekarang generasi healing itu everybody, kalau generasi gua ketempatan udah tua berarti ya. Belum boomers ya, tapi saya gitu. Tapi gue selalu bilang gini, nggak usah semua di healing. Jawabannya gitu sih sebenarnya. Kadang-kadang you just let it go aja. Ya, well, life goes on gitu loh. It's not gonna kill you. Everything that everybody says, ya mereka boleh bilang apapun. Karena itu juga kayak tadi saya bilang, yang tadi saya dengar, pasti mentalitas seorang kreator itu pun dibangun karena dia harus bisa bertahan. Karena dia bisa saja ada orang yang lain bilang jelek. Orang seumuran yang tadi Darto, Omes segala macam, gak usah Gen Z ya, itu bisa mental kok. Enggok itu bolak-balik dibilang lah nggak lucu. Itu ada periode dia merasa mental, dia bilang gue nggak lucu kali ya, gitu loh. Jadi tapi ya tadi itu dia terpengaruh hal itu, tapi kemudian dia ngeliat sebenarnya bisa jadi itu pendapat sebagian orang. Ya. Jadi pertama adalah memang egonya yang harus dilepas. Untuk aplikatifnya, egonya melepas aplikatifnya, egonya tadi membagi dua. Yang satu adalah kaitan dengan sosial media dia yang untuk memang bekerja. Satu lagi sosial media dia untuk membangun dirinya siapa. Dan itu bisa disconnected. Nah makanya perlu tadi kalau saya kan lihat dari Mas Adam, ada sosial media Mas Adam dan ada sosial medianya platform. Ya kan? Nah sama. Apakah berarti orang lain, ya anggap aja berarti kalau gitu buat dosanya itu dia adalah sebagai produk gitu loh. Mas Bill tadi boleh bilang, Mas Bill sebagai kreator tapi dia juga memiliki produk. Nah produk-produk bisa jadi Mas Bill yang kita lihat di dalam Instagram itu adalah dari sisi dia sebagai produk. Tapi belum merepresentkan bahwa apakah Mas Bill itu seperti itu, belum tentu. Nanti dengan kita ngobrol langsung baru kita tahu sebenarnya Mas Bill itu seperti apa. Kayak tadi gue dengar, oh itu udah berpikir sampai nilai ekonomisnya. Jadi jawaban pertama saya untuk yang kaitan ego itu agak susah. Karena itu ego sih, ego itu harus di-detach. Gitu lah. Dan yang paling utama adalah coba jangan terlalu mikirin apa pendapat orang. Susah kan? Jangan terlalu mikirin pendapat orang. Sementara hidup dan bangun dirinya dari pendapat orang dengan viralitas tadi gitu. Kaitan dengan goals dan impact. Pengalaman saya selalu bilang itu adalah sesuatu yang harus saling berhubungan. Gak bisa lepas. Mau itu usaha bisnis pun, itu harus ada impact. Kalau kita bilang di podcast Mas Asia, apapun goals yang kita lakukan secara bisnis itu adalah untuk memberi berkah kepada banyak orang. Berkah itu banyak gitu ya, berkah itu ke dalam company kita, berkah itu kepada talent-talent kita, tapi ada satu goals yang bilang, goalsnya apa? Ya goalsnya bertumbuh terus dengan metrik-metriknya, dengan tolak ukur tertentu. Impactnya apa? Orang-orang yang mendapatkan penghargaan tadi itu bisa merasakan bahwa dia dihargai oleh orang lain, mendapatkan pendapatan, bisa lebih luas lagi pola berpikirnya. Jadi saya bilang bahwa goals dan impact itu nggak boleh pisah. Pada saat bicara goals, langsung mikirnya impactnya apa. Kalau nggak ada impact, jangan jadiin goals. Apakah impact ekonomis, non ekonomis, tapi harus dipikirin gitu loh. Goals menjadi hidup, mau jadi keren. Orang bilang, goals gue apa mau jadi keren, terus impactnya apa? Nah itu bingung, keren aja. Berarti jangan jadi goals. Harus ada goalsnya apa? Jadi keren kayak jadi teman-teman di sini aja saya sangat salut menghadiri ini, mendengarkan kami. Berarti mas-mas di sini udah, Mas dan Mbak di sini udah punya ada goals, mau dengerin, mau ngapain gitu loh. Berarti ada goalsnya dan harus ada impactnya. Keluar dari sini apa? Ya harus bisa kalian implementasikan gitu loh. Harus bisa jadi dasar kalian untuk mencari lagi ilmu yang lain gitu. Jadi jangan pernah dipisahkan. Yang paling berbahaya malah kalau dipisahkan, goals dan impact. Malah itu namanya jadi kayak kalau kita di bisnis cuman short term thinking, tidak long term thinking. Gitu ya. Jadi itu dari saya, mungkin dari Mas Bang, Bapak atau mau apa dipanggil Pak Rahab atau Adinda ya. Oke. Cek. Tadi Mas Adam ya? Mas Adam tadi ya sedikit aja menamain Bang Roy. Kalau dari gengsi ya, kalau gengsi memang gimana bilangnya?
sosial media tadi kan saya cerita ya, kalau sosial media itu memang suatu kekuatan, sehingga kalau gengsinya itu memang tidak bisa berbanding apa ya, linear gitu dengan profit ya. Jadi biasanya gengsinya naik, dia bahkan profitnya turun gitu ya, nggak akan bersamaan ya. Maka memang nggak ada obatnya sih gitu ya. Kalau tadi masalah mental, kebetulan klien kita juga jadi banyak nih teleconsultation gitu ya, yang berhubungan dengan what so called mental health, walaupun self diagnose gitu ya, tapi jadinya dibikin jadi bot dan bisa teleconsultation. Menurut kami sih justru itu salah satu yang kita bisa punya impact juga berkaitan dengan objektif yang kita lagi sedang solve sekarang. Jadi biasanya kan agak ribet gitu ya, suka baca internet dikit terus langsung mendiagnosa sendiri ya. Jadi ada beberapa, ada klinik kecil, ada saya lupa namanya satu lagi calon customer kita. Nah itu dia bisa konsultasi sama botnya itu cuma untuk di depan doang, jangan takut. Jadi di depan dia nanti dia booking segala macam, ada self kayak apa namanya assessment, terus baru dia dia pilih psikolog atau apa itu ya untuk itu. Jadi harapannya kita akan bisa juga mengcover ataupun sedikit banyak men-solve problem itu ya, fenomena tersebut. Nah tadi betul kata Bang Roy, kalau objektif dan impact itu harus bersamaan, kalau tidak ya tidak punya meaning dan biasanya tidak punya implikasi ekonomi yang kuat. Kalau dibalesin sendiri, kita membantu, kalau dari Share Roti itu tugas kita adalah membantu hokernya sebetulnya, hoker abang-abang yang Share Roti. Apa sih yang mau kita solve? Metrik pertamanya adalah selama ini kan kalau beli abang-abang Share Roti ya hoker ya, yang bukan itu Walls ya, yang ada lagu Share Rotinya ya. Itu kan kalau dia lewat, dia udah losing opportunity kan, jadi nggak bisa beli. Nah gimana sih kita mikirin apalagi selama pandemi, jadi dia nggak perlu muter-muter komplek ataupun dia langsung dapat order. Jadi yang paling diuntungkan pertama adalah si hokernya gitu. Kalau dari yang tadi F&B kita ini, kita tuh selalu mikirin gimana sih cara mereka bisa jualan tinggi. Ketika mereka jualan tinggi maka kita dapat revenue sharing gitu kan. Itu yang impact. Jadi impact dan objektif itu harus bersamaan. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Mau nambahin mungkin Bang Bill? Dikit aja tadi, kalau masalah ego biasanya spesiali gue berasa saat pulang ke Indonesia itu mungkin karena sebelah kanan kirinya juga ngeliatin, banyak yang jadi malu untuk ngelakuin sesuatu. Karena nggak terbiasa dari kecil itu buat kerja itu sesuatu yang mulia. Itu sih. Jadi kalau dari gue sendiri pikirnya satu hal, lo dokumentasi over creation, jadi lo bikin itu sebagai dokumentasi lo. Kalau lo lagi struggling ya nggak apa-apa sebenarnya seharusnya. Namanya hidup tuh semua orang ngerasain hal itu kok. Oke, terima kasih. Terima kasih untuk jawabannya Bang Billy, Bang Roy, dan Bang Daichi. Aceh. Oke, Mas Adam, jadi kalau aku bisa ambil kesimpulan bahwa goals and impact itu comes hands to hands ya. Dan as aku yang tahu juga bahwa kalau kita nggak punya goals, biasanya kontennya nggak pernah sustain. Dan viral itu nggak akan lama. Kayak gitu, jadi buang egonya, creatingnya by dokumen. Jadi kita jalan bareng sama audiensnya bareng-bareng. Jadi kita grow, balik lagi tadi ke how to make in conventional business unconventional, itu ya bisa bikin digital, bisa bikin social media as your documentary diary juga untuk bisa branding diri, jadi bisa lebih banyak opportunity yang dilihat ke depannya. Oke, nggak kerasa sesi kita udah berakhir, ternyata satu pertanyaan tadi cukup ya karena acaranya tinggal 10 menit lagi. Oh, satu pertanyaan lagi masih bisa, oke. Ada yang mau tanya mungkin satu orang lagi? Oke, boleh. Mic-nya. Tes. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, kebetulan nama saya Sadam juga.
Gitu. Ada dua tadi. Sadam. Iya. Nggak boleh kalau dipanggil Mas Adam Iya. lihat dua-duanya nanti. Jadi gimana sih Mas? Jadi terkhusus buat Bang Bill ya, yang seniman, gimana sih menjadikan sebuah kesenangan itu sebagai apa ya, yang bersifat komersil, sedangkan segala sesuatu yang dijalankan dengan kesenangan dan buat komersil itu kan beda ya cara ininya, nanggepinnya tuh. Karena saya sendiri, saya suka olahraga tapi saya nggak bisa mengkomersilkan olahraga itu karena saya beda gitu jadinya, jadi kurang ya gitulah. Oke, ini pertanyaannya khusus untuk Bang Bill. Terima kasih Mas Sadam yang kedua. Thank you buat pertanyaannya. Kalau gimana cara buat misahinnya, gimana cara hobi itu jadi komersil, biasanya problematiknya saat lo jadiin itu sesuatu yang komersil, idealis lo suka hilang dari situ. Spesially kalau seniman ya, saat gue berkarya untuk idealis sama komersil kadang permintaannya beda. Kalau kita pas komersil kita mikirinnya apa sih yang lagi didemenin sama orang banyak. Tapi saat kita mau mikirin idealis, kita melakukan karya itu ya itu dari panggilan jiwa atau kita merasakan sesuatu yang concern buat diri kita, dan kadang hal itu belum tentu jadi sesuatu yang menarik buat orang banyak. Tapi di ujungnya biasanya ya kalau di seni komersil itu di awalnya mungkin harganya lebih tinggi. Tapi kalau lo lihat udah ke atas, nanti idealis yang lebih mahal harganya daripada komersilnya dia. Tapi yang pasti kalau gue ngelihat dari seniman-seniman sebelum gue juga, seperti contohnya Lee Man Fung segala macam, banyak banget seniman itu mereka memisahkan dua hal. Jadi kalau lo tahu Lee Man Fung itu salah satu seniman negara, dia ada beberapa karyanya yang emang dia buat komersil. Contohnya dia bikin potret-potret segala macam untuk komersilnya, tapi di satu sisi ada idealisme yang dia keluarin. Contoh kalau lo lihat karya gue, ada beberapa yang kayak Joker segala macam, itu buat intention buat audiens biar kenal gue dulu, jatuhnya lebih komersial. Tapi ada beberapa karya kayak contohnya Ibu Ani segala macam itu lebih idealisme. Gue pingin menyampaikan sesuatu. Jatuhnya jadi lo pisahin dari dua hal itu sih. Jadi ada pakannya masing-masing. Kalau gue sendiri sih seperti itu. Mungkin ada tambahan. Tambahkan dikit. Karena ini pertanyaan yang sangat menarik dan ini kaitan dengan kita gitu ya, dengan kita yang berhubungan dengan para kreators. Jadi podcast Mas dan ada GJLS, ada Gala itu kan kreators dan tentunya ada nilai seni di situ. Komersialisasi dengan tidak komersial. Kalau saya rubah dari mindsetnya dulu. Saya nyebutnya adalah rubah mindsetnya itu adalah berpikir dari sebuah kreator menjadi produser. Nah, kreator menjadi produser itu dua hal yang berbeda, dua hal yang saling melengkapi. Seorang produser akan baik sekali kalau dia adalah memiliki pemikiran kreator. Lebih gila lagi kalau kreator yang memiliki pemikiran sebagai produser. Jadi dia akan melihat sesuatu itu, dia bisa tadi kayak kata Mas Bill, itu bisa membagi mana yang sebenarnya dilihat ini memang karya yang menunjukkan nilai komersialnya tidak ada, nilainya itu bisa lebih lama, nilainya orang akan melihat itu adalah sesuatu yang eksklusif. Belum tentu yang eksklusif itu ada nilai komersialnya ya. Jadi pada saat diciptakan kayak tadi Mas Bill bilang bahwa ini ada gambar ini eksklusif. Belum tentu pada saat pertama kali membuat ini gua akan membuat sebagai eksklusif. Tapi bisa menjadi sesuatu yang eksklusif yang diawali dari sebuah idealisme menjadi sebuah nilai komersialisasi. Apakah dengan komersialisasi bahwa serta-merta kalian akan hilang idealismenya itu adalah mindset yang menurut saya, ini kalau kata pragmatisnya ya, gini mungkin saya kadang-kadang nggak setuju karena saya orang bisnis. Waktu saya join podcast Mas Asia, saya bilang saya bukan orang kreatif tapi saya orang bisnis. Saya orang bisnis dan saya akan melihat sesuatu adalah by bisnis. Buat apa? Buat untuk hidup. Buat apa untuk hidup? Agar bisa idealis. Kenapa bisa idealis? Balik lagi untuk hidup nantinya dia. Jadi selalu cyclical itu harus ada yang terjadi di bawah. You cannot live just by your idealism, but
at the same time you have to adapt, di mana harus adaptasi, di mana hal yang namanya tanpa menghilangkan idealisme kalian, tapi mengubah bahwa ada potensi ya, bukan bahwa ada potensi komersial. Bahkan yang lebih jauhnya lagi, menurut saya tambahkan pertanyaan Mas tadi, di dunia digital sekarang dari yang menjadi konvensional, pernyataan seorang kreator bilang coba lihat data untuk berkreasi, itu egonya aja langsung berhantaman bahwa bilang gila gua berkreasi berdasarkan data, padahal bukan. Maksudnya adalah itu adalah referensi pada saat menghasilkan sesuatu, bahwa tadi kalau Mas Bill bilang kalau mau komersial berarti datanya menunjukkan begini, kalau mau idealisme ya nggak perlu lihat data, tapi gue tahu I don't expect datanya akan baik karena ini hanya sifatnya sebuah idealisme. Tapi kalau pada saat yang menuju komersialisasi tadi udah jelas harus ada tolak ukur data. Contohnya tadi saya bilang bahwa ada show kita dari awalnya 20 menit kita cut jadi 7 menit tanpa menghilangkan nilai kreasinya. Karena pada saat kita berbicara mengenai data, orang pikir berarti lu ngeliatnya 20 menitnya, angkanya doang. Enggak. Yang kita tahu kok bisa sih orang bertahan dalam 7 menit itu. Kreasimu apa sih yang hebat sekali sampai 7 menit itu. Baru dia sadar bahwa ngeliatnya bukan dari segi datanya, tapi referensi buat dia untuk bilang, berarti gua harus mengeksplorasi lagi di 7 menit itu apa yang bagus sebenarnya. Sehingga mau gua tetap 20 menit, tapi dengan eksplorasi yang 7 menit tadi. Jadi kayak tadi, selalu ini pertanyaan yang timbul, komersialisasi, idealisme komersialisasi. Itu tidak harus bertubrukan, tapi bisa mengkomplement satu dengan yang lain dengan kedewasaan untuk bisa memilah-milahnya. Jadi kalau Mas tadi bilang, Mas suka olahraga, Mas sadar nggak bahwa di Amerika olahraga itu semuanya adalah komersialisasi. Sudah dikomersialisasi, untuk bisa hidup itu karena ada komersialisasi. Bola basket di Amerika hidup karena apa? Ada komersialisasi. Tapi apakah pemain basket itu hilang seninya bermain basket? Enggak. Penghargaan terhadap seninya dia bermain basket. Tapi yang menghidupi industri itu ya komersialisasi. Itu adalah fakta yang nggak bisa kita tolak sampai nanti kita kembali lagi ke sifatnya cuman barter. Mungkin itu nanti tidak akan perlu lagi ada namanya nilai komersialisasi secara angka uang. Karena semuanya barter. Tapi kembali lagi, komersialisasi bisa membantu. Itu dari sisi saya untuk menambah Mas tadi ya. Saya mungkin tambahin dikit ya Mbak ya, sebagai mungkin terakhir pengalaman aja. Saya suka kopi ya, saya bikin bisnis kopi. Jadi poinnya adalah kalau memang sebetulnya kalau tadi Masnya passion gitu ya, hobi, itu justru sebetulnya untuk menjadi bisnis sangat kuat. Karena tahu trennya dan kita bisa create trend. Saya dulu sebetulnya saya mulai titik temu itu gara-gara hobi aja sih, teman-teman suka ngopi, suka jalan-jalan, kita bikin di Seminyak, lumayan oke, kita bikin di Jakarta dan so on gitu ya. Tapi akhirnya jadi ya kita tahu trennya gitu. Apa sih, kan yang paling penting bisnis kan tahu customer ya. Ini kalau kita dari segi bisnis ya, kita selalu customer driven gitu ya. Kalau kita di AI lebih data driven dari customer gitu ya. Dan memang customer, jadi kalau masih tahu customer kayak apa, itu successful rate-nya pasti akan lebih bagus. Dan tadi idealisme juga kayak kita mulai untuk balesin. Dulu pertama kali kita pitching ke merchant ataupun ke customer ataupun ke venture capital tahun 2016, nggak percaya gitu. Siapa sih yang mau belanja dari teks, dari chat apps? Dia nggak tahu di Indonesia itu orang suka ngomong gitu ya. Lebih suka ngomong, apa orang mungkin lagi dosen lagi itu aja langsung chatting gitu ya. Semuanya chatting. Nah, berdasarkan itu kan kita juga passion dan kita tahu nih pasti akan dapat marketnya gitu ya. Jadi jangan takut Mas, kalau hobinya sport, ada satu customer kita, anak bola teman saya, dia akhirnya jadi join sama kita namanya gelora.id. Dia untuk pemesanan lapangan bola, futsal, tenis segala macam, dan akhirnya join juga di WhatsApp kita nih baru aja live. Dia anak bola banget gitu. Jadi semua itu bisa jadi sih. Bisa jadi karena dia tahu behaviornya, oh dia saya susah. Kan kalau Mas passion tahu nih problemnya apa ya. Kita solve problemnya gitu, kita bedah, kita solve problemnya, caranya gimana, dan itu harusnya sih bisa jadi uang juga. Mungkin itu aja Mbak, terima kasih. Terima kasih Mas Aji. Semoga cukup menjawab ya Mas Sadam yang kedua, tapi karena takut ketukar tadi ada yang pertama, ada yang kedua, dua-duanya Sadam. Jangan lupa yang nanya hari ini akan dapat giveaway. Nah aku rangkum juga ternyata
cocok sama pembahasan hari ini ya, bahwa yang namanya idealis sama komersial itu kolaboratif. Jadi dikolaborasiin bisa bikin bisnisnya jauh lebih keren, bisa lebih viral juga dan lebih sustain. Tentunya cocok banget sama tema hari ini untuk how conventional business become unconventional. Ya, jadi memasukkan kolaborasi tadi seperti kolaborasi dan digital kepada kehidupan sehari-hari yang ikut follow your passion atau passion ekonomi. Kayak gitu. Oke, hadirin sekalian, demikian sesi pertama hari ini yang membahas tentang topik how conventional business become unconventional. Selesai kita bahas dan semoga masing-masing pembicara sudah memberikan insight yang luar biasa kepada teman-teman hadirin semuanya. Terima kasih atas hadirnya hari ini di acara Native Youthpreneur Festival 2022. Saya Anya mengundurkan diri sebagai moderator. Terima kasih untuk para pembicaranya. Jangan lupa tadi juga ada giveaway dari Bang Bill. Langsung ya di tag di Instagram. Oh, langsung udah di tag? Oke, langsung diumumin yang dapat ya. Oh, ikutan juga ya Bang ya. Ada mau giveaway. Oke, yang tadi bertanya boleh maju karena kita ada giveaway-nya. Yang itu udah? Itu udah, oke. Oh udah, oke, ini yang mau dikasih. Oke, ini aku ada. And last but not least, ada juga cindera mata untuk Kak Aceh G. Harahap, merupakan founder dari balesin.id. Kami persilahkan juga kepada seluruh narasumber untuk stay dan kita akan melakukan foto bersama agar menjadi sebuah dokumentasi gitu ya bagi Betul, kita ya. karena rasanya kurang lengkap ya. Benar, kalau nggak difoto itu kurang lengkap. No pic Betul. hoax soalnya kan. Oke, sudah siap? Boleh? Boleh Sudah langsung siap? menghadap ke kamera. Oke, siap. Kita hitung bersama. 3, 2, 1. Sekali lagi berikan senyum yang terbaik. 3, 2, 1. Belum? Iya, oke. Sekali lagi katanya Non. Iya. Mungkin gaya yang lebih asik kali ya, Iya, gaya yang lebih lebih asik, asik, yang lebih lebih santai. merepresentatifkan hipmi gitu, Betul. anak-anak muda gitu ya. Iya. Oke, terima siap. kasih Terima banyak. kasih banyak kami ucapkan Kak Aceh, Kak pada seluruh Roy, dan juga Kak speaker Billy. untuk Terima dapat kasih kembali namanya. menduduki kursi yang ada di depan panggung. Iya, Untuk dapat kembali ke tempatnya langsung, Kak. Oke. betul. Oke, berikutnya ada giveaway dari Kak Billy ya. Oke. Oh, oke. Bagaimana nih untuk giveaway-nya nih Kak Billy? Mungkin kita bisa maju ke depan. Pegang dulu. Nah, kira-kira persyaratannya seperti apa nih, Kak? Ya, Yang gimana nih? Udah di tag di Instagram, story yang barusan di tag. Oke, mungkin bisa dicek dulu sama Ya, Kak kita Billy-nya. cek dulu gitu ya. Oh, jadi ternyata dari tadi tuh penontonnya pada banyak yang ngetek-ngetekin juga ya. Betul, oke. Oh, oke. Berarti ini Kak Billy lagi milih secara personal kira-kira siapa sih kandidat yang paling cocok untuk memenangkan giveaway ini. Giveaway, betul sekali.
Ece Parmat. Ece Parmat, boleh maju ke Kepada depan? Ece Parman, selamat Boleh Anda gabung menang bersama kami di giveaway. sini? Iya. Oke. Ada Ece Parman? Kalau nggak Ada? buat aku nih bawa pulang nih. Ada dong. Ada dong orangnya, oke? Ada dong. Nah. Oke. Cakep. Mari bergabung bersama kami di depan untuk langsung menerima giveaway yang sangat menarik ini. Iya. Jadi Ini ini lukisan- dilukis sendiri ya, Kak ya? Wow, luar biasa sekali. Itu merupakan Boleh diceritakan potret mungkin, dari Kak, Bapak lukisannya? Soekarno. Pak Soekarno, aku kasih tanda tangan dulu sebentar. Oke. Wow, ini kalau udah diimbuhin tanda tangan kira-kira value-nya jadi berapa ya Bang Rafis ya? Pastinya langsung naik ya value-nya. Langsung naik. Ini dengan Kak Rara. Rara. Kak Oh, Rara, nama oke. Instagram akunnya beda ya Kak? Itu saya kenakan apa gimana Kak? Oke, perwakilan dari organisasinya. Ya, silakan Kak diterima. Kami persilakan untuk melakukan dokumentasi. Sekali lagi. Ya, oke. Oke, terima kasih. Selamat Terima kami kasih. ucapkan sekali lagi kepada Thank kakak. you buat Kak Billy Terima kasih atas juga Kak hadiah Billy. giveaway-nya yang sangat generous ya Kak Oke. Billy ya. Luar biasa sekali. Oke. Nah, terima kasih juga kepada seluruh hadirin yang sudah menonton ya kakak-kakak. Betul. Yang sudah dari antusias awal. juga, Betul sudah sekali. bertanya. Pertanyaannya juga tadi banyak-banyak dan pada menarik-menarik gitu loh Bang. Betul. Maksudnya ternyata banyak juga ya yang bisa diambil dari pemateri kita pada hari Pastinya, ini. Non. Oke. Nah, anyway karena ini juga hari Jumat dan sekarang sudah waktu sudah menunjukkan pukul 12 siang dan bertepatan dengan sholat Jumat, Jumat. maka kami himbaukan kepada kakak-kakak dan hadirin untuk dapat melakukan ibadah sholat di lantai 6 dekat dengan musola yang ada di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Betul, dan jangan kemana-mana, setelah istirahat dan setelah break makan siang, kami akan kembali lagi di start jam 2, jadi kami menghimbau kepada seluruh peserta untuk dapat kembali ke auditorium di lantai 2 sebelum jam 2 siang. Karena nanti di sesi kedua, kita nggak kalah serunya. Nggak kalah serunya Bang Speakersnya Raffi. juga pasti tentunya akan sangat applicable. gitu, in Oke. real life ya. Betul. Jadi jangan kemana-mana, kita berikan waktu untuk kakak-kakak agar bisa istirahat dulu, isoma lah ya. Dan sampai jumpa di jam 2 nanti. See you. Wassalamualaikum Thank you. warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.